Ya, kita kembali di polemik dan sidang akan dibuka kembali oleh Cepopong. Harus dicabut. Ya, oke. Bung Peri, kalau kata Bung Eko tadi, pemerintah akan semakin kuat dengan bergabungnya PAN ke pemerintah. Bagaimana kemudian KMP sebagai penyeimbang di Saya parlemen? tadi berpendapat itu hak dari Partai Amanat Nasional Ya. untuk bergabung, tapi saya juga tadi sudah mengingatkan bahwa masuknya PAN itu bisa juga menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif bagi pemerintahan, bagi KIH sendiri, dan bagi kinerja selanjutnya. Saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya kita berharap PAN dan partai-partai yang ada, termasuk juga yang di KIH, sekarang mengingatkan Presiden bahwa di depan ini ada masalah tentang membanjirnya para pekerja dari RRC datang ke Indonesia dan itu mengkhawatirkan Betul. kesempatan kerja bagi buruh-buruh orang Indonesia sendiri. Betul. Yang kedua, rupiah sekarang jatuh ke angka yang sudah menembus batas psikologis, ke depan bisa lebih rendah lagi. Harga-harga barang-barang kebutuhan pokok, harga-harga yang sekarang diperlukan oleh masyarakat juga naik. Ini adalah dasar-dasar persekutuan kita, partai-partai, bersekutunya dengan masyarakat kecil, dengan penderitaan masyarakat, atau kita bersekutu dengan kekuasaan elit, kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di istana, atau memilih yang mana? Saudara-saudara kita yang di Partai Amanat Nasional, PDIP dan relawan-relawan, kita dihadapkan pada pilihan. Kita memilih mendukung presiden yang bersekutu dan enak-enakan dengan pemerintah RRC, atau kita bersekutu Dengan rakyat. bergabung dengan rakyat yang sekarang sedang mengalami kelangkaan kesempatan kerja. Ferry itu kan spekulasi juga Ini enggak pendapatnya. spekulasi. Pendapatnya spekulasi. Ini Enggak. menghangatkan karena tadi pertanyaannya bersekutu adalah dengan Presiden RRC. premis bahwa presiden Semakin semakin Oke, kuat. Kita boleh kita lihat ke kritik tuh depan. begini, kita boleh Ini saya kritik. juga Ada begini. undang-undang yang melarang. Bukan. Masuknya Ke depan. tenaga kerja asing dengan cara Kita kan juga Satu-satu atau bisa. harga minyak dunia, Iya. harga minyak dunia jatuh ke tingkat harga yang paling rendah. Ya. Kenapa harga bensin kita harga malah naik? Nah, itu Kapan katanya presiden kita mengikuti harga pasar? Kalau harga minyak dunia turun, Harus turun. harga BBM kita turun. Ini harga minyak dunia turun, kenapa nggak turun? Baik. Kalau perlu kita sama-sama KIH dan PAN membentuk pansus yang mempertanyakan tentang ini. Oke. Soal kenaikan harga-harga, kita partai-partai mengajak kepada DPR, kepada pemerintah untuk mengingatkan ini. Ya. Ini bukan soal oposisi, bukan enggak penting. Kita dihadapkan kepada itu. Baik. Oke. Gimana Pak Yamin? saya bukan juru bicara presiden ya. Iya. Jadi Tapi ya. bicara juga. Iya, saya bukan orang KSP. Ini Mas Eko yang. Saya ingin mengatakan begini loh. Masyarakat sipil harusnya sekarang yang mengambil ujung tombak untuk mengkritisi situasi yang ada. Nah, partai-partai saya kira itu dengan mudah bergeser kursi saya kira. Jadi saya lebih percaya bahwa Pak Jayadi atau Pak Asep. Asep yang pengamat yang lebih mensuarakan suara masyarakat. Artinya perpindahan PAN bukan sesuatu yang tulus, begitu maksudnya? Bukan sesuatu yang tulus ingin membantu presiden Ya. atau negara? Kita nggak bisa spekulasi dia tulus atau nggak tulus, tetapi harapan kita adalah sebenarnya kekuatan masyarakat sipil lah yang lebih kita harapkan untuk mengkritisi situasi yang kita hadapi. Apapun boleh dirangkai dari A sampai Z, dari 1 sampai 100, buruh asing, dolar naik, harga naik, apalagi kegaduhan, apa-apa semuanya. Nah, ini semua menurut saya supaya tidak kita terjerembab kepada situasi politik yang lebih buruk. Oke. Ya. Baik. Ya, saya Sebagai partai kan gini, Pak boleh, Yamin. boleh. Gerindra tidak bicara selama ini sampai dengan sekarang kita nggak pernah kutak-kutik mau ngangkat siapa, mau mengeluarkan kebijakan.
kita ada sebagian yang kita berbeda pendapat, ada yang kita anggap setuju. Pak Prabowo juga meneladani dan mencontohkan kepada kita semua bahwa dia dukung-dukung aja yang bagus. Tapi ada hal-hal yang tidak baik dan berimplikasi kepada masyarakat banyak, ya kita ingatkan. Saya setuju. Kalau partai-partai dianggap tidak objektif, saya tuh lebih setuju kemarin sebenarnya. demonstrasi di Malaysia soal korupsi Najib, itu masyarakat sipil yang di belakangnya juga partai kok. Ya. Nggak mungkin masyarakat Betul, sipil mana tapi yang tidak juga melibatkan saya ingin partai mengatakan politik, begini, gitu. kalau ingin yang lebih ke depan sebenarnya itu adalah isu korupsi. Oke. Kalau isu korupsi saya ke Kang Asep kalau gitu. Itu aja Kang Asep. Kalau supaya- negara semakin kuat seperti ini, harapan Sebentar, Anda dalam memberantas korupsi seperti apa? Sebentar, ya kan. Cepopong Rasa yang sebelah kiri Cepopong itu kan hanya bicara fakta. Kan itu, hanya itu yang disampaikan. Ya. Enggak. Kalau bicara korupsi, bicara hukum, ya bicara alat bukti. Jadi ketika penegak hukum mau KPK, mau polisi, saking bukan popularitas, tapi misalkan bukti. Kalau popularitas pasti nggak akan bebas. Buktinya kan tewas dan dilapas mereka kan. Ya. Nah, karena itu saya pikir ketika isu korupsi diangkat, ya siapapun juga parameternya jelas, ya alat bukti. Dia mau KPK, mau polisi, jangan dikatakan tulah cari popularitas atau dicari-cari misalkan dikaitkan dengan politik. Karena dua hal yang berbeda. Misalnya ketika Buas menghantam orang, KPK menghantam orang, bukan menghantam orangnya tapi menghantam perbuatannya termasuk perkara-perkara korupsi. Tapi ketika perkara korupsi menyangkut orang-orang elit ya, saya pikir jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ya. Ketika penyalahgunaan kekuasaan itu sekali lagi ya, parameternya silahkan kalau orang berbicara politik gitu karena itu Siapa ini yang menyalahgunakan kekuasaan ini? ya sekarang kan ada aja ketika dia berkuasa kan sekarang sudah ngebedakan di negeri ini mana penguasa mana pengusaha ya karena ada jadi pengusaha jadi penguasa ada juga pengusaha jadi penguasa dan sebaliknya ada juga yang masing-masing. Nah, sekarang ada kecenderungan itu tapi ketika pengusaha menjadi penguasa dan di situ korupsi siapapun penegak hukum harus menindaknya dengan alat bukti. Tapi sekali lagi bukan dengan popularitas. Dan saya kira selama ini baik KPK maupun polisi saya kira tidak cari popularitas. Ya. Baik itu yang dilakukan KPK sebelumnya maupun sekarang polisi dengan tindakan-tindakan yang juga mendapatkan simpati masyarakat. Ya, saya kira harus didukung. Tapi bukan dalam arti didukung dalam arti ya dimundurkan. Ya. Dimundurkan entah dalam regulasi, entah dalam arti-arti yang lain. Saya pikir harus didukung bahwa korupsi ini musuh bersama. Ada istilah bersama bahwa korupsi berjamaah. Kita harus bersama-sama berjamaah memberantas korupsi. Termasuk pengusaha dan penguasa tadi. Nah ketika ada penguasa dalam arti penegak hukum melakukan tindakan yang benar, jangan dijolimi. Apalagi tadi dicopot gitu kan. Yang tidak dikenal istilah dicopot tadi kan. Dimutasi. Ya dimutasi atau dikasih jabatan lain. Baik, saya ke PAN lagi kalau begitu. Ajakan yang menarik kemarin dari Ketua Umum PAN Pak Zulkifli bahwa kita harus bersama-sama membantu pemerintah tidak mengganggunya untuk kemudian kemaslahatan bangsa ini. Silakan diulang di sini juga. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kang Ferry Gerindra itu benar, soal pemberantasan korupsi kita setuju. Dan begitu banyak pengamat sekarang sudah menyampaikan masukan-masukan kepada kita semua untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang belum ada adalah kapan kita kerjanya. Nah itulah yang ingin kita ajak kepada seluruh komponen bangsa, kita kerja aja sekarang. Daripada nanti pemerintahan ini udah selesai, nggak ada yang dikerjakan. Mana lapangan pekerjaannya itu. Ya kita bekerja berdasarkan posisinya masing-masing kan Ferry. Iya. Jangan dipotong dulu. Iya. Jadi saya tadi nggak mau motong karena terkesan nanti dikira saya udah pisah kan gitu. Kita sama-sama padahal PAN nyusup ke sana. Tergantung dari lihatnya dari mana ketemu Dari tadi. sisi mana. Ya. Jadi intinya Yusuf adalah kok ngaku. Intinya adalah bahwa ajakan itu sebenarnya tidak hanya Ketua Umum PAN yang mengajak, ya kan? Forum ini, forum-forum TV mengajaklah memberikan virus-virus yang positif bagaimana kita menghadapi masalah ke depan. Nanti kita menyesal loh kalau semuanya sudah terlambat. Itu intinya. Makasih. Tapi bukan berarti ketika KMP masih di luar mereka sudah ikut membangun bangsa kan? Bukan berarti seperti itu. Ya, kan saya bilang nggak boleh menegasikan itu. Mereka kan juga pahlawan demokrasi. Ya, Bung Eko, bagaimana pemerintah kemudian memanfaatkan kekuatan massa ini? Saya kira gini, tadi hal yang menyangkut soal investasi asing, khususnya dibanjiri para pekerja dari asing, khususnya tadi mengatakan pekerja Cina, itu sebenarnya tidak betul ya. Kita bicara pada dataran data. Kemarin Menaker menyampaikan bahwa
sejak tahun 2012 itu ada hampir 72.000 pekerja asing. Ya, kemudian sampai tahun 2015 ini itu kira-kira ada 52.000. Oke. Dan 12.000-nya itu memang pekerja yang dari negeri Cina. Nah, kemarin diceritakan juga oleh Menaker bahwa dia baru aja di satu lapangan Victoria di Hong Kong, dia ngumpulkan lebih 30.000 pekerja kita di sana, merayakan kemerdekaan, pakai baju merah putih, menyanyikan Indonesia Raya. Masyarakat Hong Kong juga tidak terganggu, tidak ada masalah dan sebagainya. Nah, kalkulasi 12.000 pekerja Cina itu tentu kemudian ini memang ada, kita harus juga melihat dampaknya. Berapa investasi yang masuk ke sini, yang tentu dia juga akan membawa tenaga kerja. Nah, ini satu hal. Tentu kemudian kita tidak menafikan kalau kemudian ada pekerja asing, kemudian ikut mengaduk semen dan sebagainya. Nah, itu yang ikutan-ikutan yang kurang baik. Tentu itu kita tidak menafikan. Baik. Itu. Ya. Oke. Singkat saja Bung Akram, sebagai masyarakat sipil, harapan Anda kepada pemerintah yang semakin menguat ini? Iya. Terima kasih. Jadi saya kembali tadi harapannya jelas kepada Pak Presiden Jokowi. Jangan terpengaruh dari katakanlah pembantunya yang mendesak untuk mencopot Kabar Eskrim. Kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Kalau memang Pak Budi Waseso dianggap baik, lanjutkan. Jika memang tidak dianggap baik, ya silahkan. Boleh. Monggo, hak prerogatif. Baik. Terima kasih. Bang Latif. Enggak, udah mau habis, tapi nggak apa-apa. Rakyat kecil silakan. Ya. Ya, sedikit aja. Apakah kegaduhan ini mau kita lanjutkan sebagai dinamika politik atau kita hentikan, itu pilihan. Yang jelas jangan mengorbankan hati rakyat. Itu aja sih yang saya mau pesan. Karena biar bagaimanapun rakyat ini semakin bingung. Ada koalisi Merah Putih, ada koalisi Indonesia Hebat. Lama-lama rakyat membuat koalisi sendiri loh. Apa itu? KIS. Apa itu? Koalisi Indonesia Sabar. Terima kasih. Iya. Boleh sedikit? Bukan koalisi Merah Putih Sedikit saja, hebat, 2 bukan poin. ya? Pertama, menurut berbagai riset opini publik, ada 3 masalah utama yang menurut masyarakat harus segera diatasi. Ya. 1 soal lapangan kerja, 2 soal harga-harga barang, yang ketiga terutama kebutuhan pokok, yang ketiga soal korupsi. Jadi saya setuju bahwa memang kalau mau kerja pemerintah harus benar-benar fokus pada 1 akselerasi ekonomi, yang kedua memastikan pemberantasan korupsi. Tanpa itu tadi soal-soal popularitas dan sebagainya. Baik. Yang kedua yang saya sampaikan, saya setuju memperkuat sistem presidensil, memperkuat pemerintahan itu. Jangan disalahartikan memperkuat presiden. Menurut saya itu salah. Oke. Memperkuat sistem presidensil adalah memperkuat baik presiden maupun DPR dan lembaga lain. Jadi seimbang begitu ya? Oke. Jadi dalam konteks itu keberadaan yang secara khusus kritis kepada pemerintah seperti KMP itu juga tetap diperlukan. Baik. Oke. Jangan pindah semua maksudnya gitu ya? Oke. Ya, Popong. Udah habis waktunya? Ya, penutup. Baik. Nah, sebagai penutup ada 2 hal yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan solusi. Ya. Yang pertama, rakyat banyak mah paduli teuing siapa yang jadi yang diganti ku Luhut teh. Apa itu teh? Teten. Posisinya naon? Kepala staf. Nah, itu. Tidak peduli siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi wapres, tidak peduli rakyat mah. Yang penting besok lusa sembako kabeli. Sudah cuma itu. Peduli teuing siapa yang mau jadi itu, ya kan? Nah, kemudian masih kepada Bapak Jokowi, favorit Cepopong, walaupun bukan pemilih Cepopong, tapi dayana mah jadi presiden mah kudu jadi favorit. Nah, begini, ya kan? Zaman baheula, zaman dulu, kaisar, ya kan? Nah, eta teh kaisar juga walaupun dia seolah-olah yang paling kuasa, tetap nu kuasa nama pembisiknya. Harus tahu itu.
kaisar-kaisar itu pembisiknya. Nah, Cepopong minta kepada Pak Jokowi favorit Cepopong, ya kan? Jadilah presiden, jangan dengar pembisik. Oke, Itu. Nah, ya. yang terakhir ini Ya. supaya adil kepada PAN, supaya adil. Jangan disebut ini, ada maunya jangan. Jadi maksud Cepopong, analogi kita kepada Diponegoro saja. Oleh Belanda tetap disebut pemberontak. Tapi oleh bangsa Indonesia disebut pahlawan. Iya. Apa itu artinya? Saya tutup. Iya. Terima kasih Cepopong, penutup yang sangat bagus sekali. Terima kasih juga buat para narasumber sekalian dan juga fraksi Balkon yang dipimpin oleh Ayatullah Muchle Katulistiwa. Ya, apapun perbincangan kita malam hari ini, kalau sedikit panas, mudah-mudahan itu semua untuk kebaikan Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.